Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran. Tingkat jiwa abadi tahap menengah. Bintang Tianyu, hutan purba, alam surgawi. Sumber daya ini memang sungguh luar biasa. Menatapnya secara langsung membuat Jieyan tahu betapa berharganya mutiara tulang emas. Berapa lama untukmu mengkonsumsi benda ini? Tanya Xia Yuer penasaran. Xiao Zia hanya diam. Ia merasa bahwa itu tidak akan terlalu lama karena itu adalah sumber daya khusus untuk tubuh. Bagi Jieyan yang memiliki tubuh tingkat tinggi serta manual hebat, sudah pasti waktu untuk mencerna mutiara tulang emas tidak akan lama. Tidak sampai seminggu. Jawab Jieyan karena ia tahu bahwa mencerna sumber daya yang berhubungan dengan Qi dan untuk meningkatkan kekuatan tubuh sangat berbeda. Jika mengkonsumsi sumber daya berkaitan dengan Qi untuk menerobos, ia mungkin membutuhkan waktu 2 minggu ataupun lebih jika fondasinya sangat kokoh saat itu. Cukup lama. Xia Yuer bergumam kecil. Jieyan, jangan lupa bahwa kompetisi hanya berlangsung kurang dari 2 minggu. Percepatlah mengkonsumsi mutiara tulang emas. Aku dan Yuer akan berpergian di alam surga ini mencari sumber daya sebanyak mungkin. Ucap Xiao Zia. Baiklah, aku akan menunggu di jalan keluar tempat ini. Jieyan mengangguk setuju. Jieyan paham bahwa keamanannya akan terjamin ketika sedang berkultivasi karena banyak binatang roh yang telah diperbudak. Selain dari itu, akan percuma untuk Xia Yuer dan Xiao Zia hanya menunggunya selesai berkultivasi. Jika Xia Yuer dan Xiao Zia ingin menerobos, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama kecuali adanya sumber daya yang seusai untuk menerobos secara langsung. Itulah mengapa Xiao Zia mengambil keputusan mengelilingi pinggiran alam surga yang mereka masuki. Baik. Ucap Xiao Zia dan langsung menangkap Xia Yuer lalu menghilang dalam sekejap. Ia tidak akan menunggu Xia Yuer protes karena itu hanya akan menghabiskan waktu. Melihat kepergian Xiao Zia dan Xia Yuer, Jieyan langsung bergerak ke arah jalan masuk ke alam surga. Sesampainya di jalan masuk tersebut, Jieyan memberi perintah kepada semua binatang roh untuk berjaga-jaga sementara dirinya langsung mencari tempat yang cukup tersembunyi di ruang bawah tanah. Di tempat persembunyiannya, Jieyan menatap ke arah mutiara tulang emas dengan senyum kecil di wajahnya. Dengan sumber daya ini akan lebih mudah bagiku melawan murid lainnya. Ucap Jieyan. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan telapak tangan kanannya di mutiara tulang emas lalu pusaran hutan muncul. Zoom. Pusaran hitam tersebut tampak mengikis mutiara tulang emas perlahan-lahan dan Jieyan juga memasuki kondisi kultivasi karena ia tahu bahwa menyerap sumber daya seperti itu menggunakan kemampuan melahap garis darah naga hitam kehancuran membutuhkan konsentrasi tinggi. Apalagi menyatukan sumber daya tersebut ke sel-sel tubuhnya. Ketika penyerapan berlangsung, Jieyan dapat merasakan bahwa sel-sel dalam tubuhnya menggeliat. Tulang-tulang di tubuhnya tampak perlahan-lahan retak. Tetapi retakan itu langsung ditutupi kembali oleh khasiat yang berasal dari mutiara tulang emas. Jieyan dapat merasakan bahwa tubuhnya diperkuat dari waktu ke waktu. Di saat penyerapan berlangsung, ia juga langsung mengolah manual kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Manual itu juga mempercepat penyerapan khasiat mutiara tulang emas. Waktu terus berlalu, tanpa sadar,
Sudah 4 hari Jie Yan mulai berkultivasi. Di pinggiran alam surga, terlihat Xia Yuer dan Xiao Zia yang terus-terus kabur dari kejaran banyak binatang roh tingkat tinggi. Keduanya paham bahwa saat ini percuma untuk melawan para binatang roh itu sehingga mereka hanya melakukan pencurian lalu lari ke tempat jauh. Setelah kabur dari salah satu binatang roh tingkat penguasa abadi tahap awal, Xia Yuer duduk di batang pohon terengah-engah dan mengelus dadanya yang rata. Aku hampir saja tertangkap. Wanita, kenapa kau menjadikan aku sebagai umpan? Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan marah. Sementara itu, Xiao Zia hanya melirik dengan acuh tak acuh. Siapa yang membuat roh peri memiliki teknik tahil lalat yang kuat? Ia tidak memiliki teknik seperti itu karena di masa lalu ia hanya terus menyerang tanpa henti, tidak pernah menggunakan teknik pelarian tingkat dewa seperti teknik tahil lalat milik roh peri. Tenanglah Yuer, kali ini kita telah mengumpulkan 2 sumber daya penting yang akan membuat kita menerobos dalam waktu singkat. Ini adalah herbal khusus yang digunakan oleh roh agar menembus batasan tanpa efek samping hanya dengan melahapnya. Ujar Xiao Zia. Oh, apakah ada sesuatu seperti itu? Mata Xia Yuer berbintang karena ia tahu bahwa Jie Yan tidak lama lagi akan menerobos kultivasinya. Ia sangat iri karena tidak rela tertinggal dalam hal tingkat kultivasi. Tentu saja sumber daya yang dikatakan oleh Xiao Zia membuatnya bersemangat dan langsung melupakan tentang Xiao Zia yang membuatnya jadi umpan sebelumnya. Ayo kita kembali. Kita telah pergi cukup jauh dari jalan keluar. Ketika kita kembali, dalam 1 hari kita akan langsung menembus kultivasi kita hanya dengan mencerna sumber daya yang kita rebut sebelumnya. Ucap Xiao Zia dan ia pun langsung terbang 3 meter di atas tanah ke arah tempat jalan masuk berada. Xia Yuer hanya terbang mengikuti. Ia juga sedikit tidak puas karena ia hanya bisa terbang setinggi 5 meter dengan sayapnya. Dengan tekanan di alam surga, tubuhnya tidak mampu menanggung tekanan besar tersebut dengan tingkat kekuatannya saat ini. Lebih dari setengah hari kemudian, Xiao Zia dan Xia Yuer pun kembali ke jalan masuk tanpa hambatan. Sesampainya di sana, keduanya pergi ke tempat Jie Yan karena mereka tahu di mana posisi Jie Yan berada hanya dengan koneksi spiritual. Para bintang roh yang menjaga Jie Yan tidak menghentikan keduanya karena tentu Jie Yan telah memberi perintah ketika Xiao Zia dan Xia Yuer datang, mereka tidak perlu menghentikannya. Sesampainya di ruang bawah tanah yang cukup tersembunyi, Xiao Zia dan Xia Yuer melihat Jie Yan yang masih berkultivasi. Aura Jie Yan membuat keduanya terkejut karena ternyata Jie Yan telah menembus tingkat jiwa abadi tahap menengah. Berikan padaku sumber daya itu. Xia Yuer yang tidak mau ketinggalan, langsung ingin berkultivasi. Xiao Zia memutar bola matanya ke arah Xia Yuer tetapi ia tidak berkata apa-apa dan memberikan sumber daya yang cocok untuk Xia Yuer agar langsung menerobos dalam waktu 1 hari. Alam surga memang surga tempat berkultivasi karena sumber daya tak terhitung jumlahnya ada di sana. Selain dari itu, kecepatan berkultivasi di tempat itu juga berlipat ganda hampir 10 kali lipat. Inilah mengapa alam surga menjadi tempat paling istimewa di 33 surga yang diperebutkan oleh semua para penguasa. Setelah menerima sumber daya, Xia Yuer langsung menggigitnya seperti permen. Dalam 5 gigitan,
Sumber daya yang memiliki ukuran sama seperti dirinya langsung ditelan lalu ia pun langsung bermeditasi. Jika saja kau tidak memiliki garis darah roh Dewi Kehidupan, kau pasti akan meledak melakukan itu. Walaupun ada anugerah tidak adanya hambatan bagi para roh, fondasi itu tetap penting. Xiao Zia menggelengkan kepalanya melihat sikap Xia Yuer. Sumber daya yang dicari oleh Xiao Zia tentu saja sumber daya yang membuat mereka menghilangkan efek samping pada terobosan langsung. Tanpa itu pun, para roh dapat dengan mudah di tingkat jiwa abadi. Tetapi masalah fondasi adalah sesuatu yang lain. Dengan sumber daya yang mereka ambil sebelumnya, terobosan satu tahap tidak akan ada efek samping sama sekali. Bahkan untuk menerobos tahap selanjutnya, mereka hanya membutuhkan jangka tenggang terobosan lebih singkat. Yang artinya, dalam waktu 1 bulan paling lama, Xiao Zia dan Xia Yuer dapat menembus ke tahap selanjutnya lagi. Ketika Xiao Zia dan Xia Yuer sedang berkultivasi tidak jauh dari Jie Yan, waktu juga terus berlalu. Tanpa sadar, hampir 1 hari kemudian, Jie Yan dapat merasakan bahwa ada hambatan kecil dalam kultivasinya. Tubuh Jie Yan saat ini telah diperkuat menjadi 2 kali lipat karena terobosan kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga yang telah mencapai lapisan kedua tingkat atas. Untuk mencapai lapisan selanjutnya yaitu lapisan terakhir, Jie Yan dapat merasakan mungkin itu akan sangat lama. Huff. Jie Yan menghembuskan nafas ki dari mulutnya saat ia perlahan membuka matanya. Aku telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap menengah. Hanya 1 garis tipis sebelum aku menembus ke tahap jiwa abadi tahap akhir. Tetapi tampaknya aku harus menahannya karena menerobos secara langsung akan membuat fondasi yang terbentuk ulang akan hancur. Gumam Jie Yan. Ia tahu ketika ia mencerna mutiara tulang emas, tubuhnya seperti dibentuk ulang sehingga dengan terobosan manual, tubuhnya telah diperkuat, itu lebih tangguh 2 kali lipat dari sebelumnya. Tetapi, tubuh yang baru saja dibentuk kembali pasti akan tidak jika tiba-tiba ki dalam jumlah yang begitu besar bertambah banyak dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Jie Yan tidak menembus ke tingkat jiwa abadi tahap akhir. Tidak masalah. Fondasi ini pasti akan sangat solid ketika aku bertarung terus-menerus. Ucap Jie Yan mengepalkan tangannya. Ia tahu dengan jelas bahwa potensi tubuh garis darah naga hitam kehancuran selalu dirangsang dalam pertarungan intens sehingga levelnya akan terus naik. Dan Jie Yan juga merasa bahwa ketika manual kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga mencapai lapisan ketiga, ia akan menerima manfaat luar biasa yang tidak akan pernah ia duga. Episode sebelumnya, mencuri mutiara tulang emas. Episode berikutnya, keluar dari alam surga. Bintang Tianyu, hutan purba, alam surga. Setelah Jie Yan selesai berkultivasi, Xia Yuer dan Xiao Zia juga terbangun dari kultivasinya. Keduanya juga telah menerobos ke tingkat jiwa abadi tahap menengah. Alasan mengapa keduanya cepat menerobos tentu saja dikarenakan tubuh khusus para roh yang tidak akan mengalami kesulitan di tingkat kultivasi jiwa abadi. Apakah kalian berdua telah selesai? Tidak banyak waktu yang tersisa, hanya 9 hari kompetisi akan selesai. Selain dari itu, poin milikku yang mencapai 400 pun tidak memasuki 20 besar. Ucap Jie Yan menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang baru selesai berkultivasi.
Apakah akhirnya kita akan melawan murid lainnya? Xia Yuer yang masih bersemangat setelah terobosan, semakin liar karena tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Jika begitu, ayo pergi. Dari tempat ini kemungkinan mencapai pusat hutan purba kurang dari 2 hari. Selain dari itu, simpanlah sumber daya yang aku kumpulkan dari tempat ini. Xiao Zia mengangguk kecil lalu melambaikan tangannya. Kotak kecil yang terbuat dari kekuatan spiritual pun muncul. Itu seperti kotak harta karun. Jie Yan sedikit heran melihat bahwa Xiao Zia memiliki penyimpanan aneh yang terbuat dari kekuatan spiritual. Itu sangat nyaman karena pasti tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ia tidak ingin mengganti tempat penyimpan miliknya karena cincin ruang miliknya adalah benda yang ditempa langsung oleh kakeknya Lin Ming. Selain dari itu, ruang di dalam cincin ruang telah diperluas berkali-kali lipat oleh kakeknya sebelum ia berangkat ke alam abadi. Itu memiliki ruang 50 meter persegi. Ketika semua sumber daya yang diambil oleh Xiao Zia muncul, mata Jie Yan melebar karena ia kenal dengan beberapa dari mereka. Itu adalah versi dari herbal yang ada di dunia fana. Tetapi yang ada di hadapannya adalah herbal tingkat abadi yang artinya itu ratusan kali lebih berharga daripada herbal tingkat fana. Jie Yan tidak sopan sama sekali dan langsung menyimpan semua sumber daya dari Xiao Zia. Ia telah memutuskan ketika ia berkeliling 33 surga, ia akan mencari metode pengobatan tingkat tinggi atau lebih mudah mengatakan versi pengobatan tingkat abadi dari milik neneknya Lin Si. Ayo pergi, ucap Jie Yan setelah menyimpan semua sumber daya. Ia juga memberi perintah kepada semua binatang roh yang mengikutinya untuk bergerak bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia. Sementara itu, di hutan purba pertarungan antara para murid telah berlangsung dengan sengit. Karena mereka semua bergerak ke arah pusat, tentu mereka akan saling menjatuhkan. Setelah mengumpulkan poin masing-masing, para murid akhirnya berniat untuk merampok karena poin yang dihasilkan dari binatang roh kali ini cukup terbatas. Akan lebih menguntungkan jika mengalahkan satu murid dan mendapatkan poin lebih dari 300 daripada membunuh binatang roh yang hanya mendapatkan poin paling banyak 20 di tingkat jiwa abadi tahap puncak. Saat ini, pria muda yang tidak lain adalah Yun Che sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari pusat, menatap pertarungan dahsyat yang terjadi tidak jauh darinya. Yun Che melihat kembali ke dalam token dan menemukan bahwa dirinya berada di peringkat kelima. Poin Jie Yan telah berhenti berkembang dalam waktu lama. Apakah dia sedang berkultivasi? Tampaknya ini sangat mungkin. Poinnya sebelum hilang dari daftar 20 besar tidak bergerak sama sekali. Batin Yun Che. Ia pun menyimpan token lalu menatap ke arah pertarungan dua peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir. Ketika pertarungan berakhir, Yun Che langsung bergerak karena ia yakin dengan kekuatannya untuk mengalahkan peserta tingkat jiwa abadi tahap akhir yang terluka setelah pertarungan. Di tempat lainnya, peringkat pertama saat ini yaitu King Lan Yu baru saja selesai menjatuhkan murid dengan tingkat kultivasi setara dengannya. Ia langsung menyerap poin yang ada di dalam token peserta tersebut. Poin milikku telah mencapai 1.800, tetapi ini pasti akan langsung tersingkir ketika kompetisi mendekati akhir. Tampaknya aku harus menyerap poin peserta lainnya, ucap King Lan Yu dengan wajah serius.
Ia melihat bahwa peringkat kedua adalah King Mo dengan poin 1300 dan peringkat ketiga adalah King Fei dengan poin 1290. Sementara peringkat keempat adalah King Yufeng, dengan poin 1180. King Lan Yu tentu tahu siapa mereka semua. King Mo adalah murid tetua pertama, King Fei adalah murid tetua kedua sementara King Yufeng murid tetua keempat. Untuk murid tetua ketiga, itu telah tereliminasi olehnya sendiri beberapa saat lalu. Tetapi King Lan Yu memikirkan tentang Jie Yan yang tidak kunjung muncul. Tidak seperti Yun Che yang sangat aktif dan mendapat peringkat kelima saat ini. Lebih baik aku bergegas mencari peserta lainnya. Kebanyakan peserta saat ini memiliki poin rata-rata 700 sampai 900. Gumam King Lan Yu. Ia pun langsung bergegas ke tempat lainnya dan itu mengarah ke pusat. Ia telah mendapatkan kabar bahwa ada binatang roh kuat di pusat hutan purba. Ini adalah misi tersembunyi di hutan purba. Walaupun itu tidak tercatat, semua murid langsung menyadarinya. Di pusat hutan purba, terdapat binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah dengan dua lainnya dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal. Dikatakan bahwa ketiganya jika seorang peserta dapat menyerap inti binatang roh tersebut, poin yang diperoleh ribuan kali lipat lebih besar daripada binatang roh tingkat jiwa abadi tahap puncak. Menurut perhitungan King Lan Yu, untuk kedua binatang roh tingkat jiwa abadi tahap awal, itu pasti mengandung poin 2000 per binatang roh paling tidak dan untuk binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah, itu pasti sekitar 5000 poin. Inilah target utama para peserta kali ini. Mereka semua pasti berusaha mengincar binatang roh terkuat di sana secara berkelompok. Jika seorang diri, tidak satupun dari mereka yang yakin dapat melukai binatang roh sekuat itu. Bahkan jika Jie Yan mencapai pusat, ia juga tidak yakin melawan binatang roh setingkat itu karena ia pernah menghadapi harimau neraka. Jie Yan, apakah binatang roh di alam surga ini juga masuk ke dalam hitungan poin? Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya bertanya dengan penasaran karena ada satu binatang roh sekarat di alam surga. Aku tidak tahu. Tetapi lebih baik mencari aman. Lagi pula dengan kita bertiga, masih sangat sulit mengalahkan harimau neraka yang telah terluka parah. Jika kita bertiga mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak, maka kemenangan akan dapat terjamin. Jie Yan yang sedang bergerak, menggelengkan kepalanya saat membalas kata-kata Xia Yuer. Bahkan Xiao Zia juga memikirkan hal yang sama. Tidak semudah itu mengalahkan bintang roh yang memiliki tingkat kultivasi satu tingkat penuh di atas mereka. Bahkan dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir, itu masih sangat sulit karena perbedaan setiap tingkat kultivasi seperti perbedaan langit dan bumi. Oh, Xia Yuer sedikit kecewa tetapi tidak berbicara lagi. Setelah keluar dari jalan rahasia tersebut, Jie Yan menatap kembali ke arah lubang yang cukup tersembunyi tersebut. Ketika waktunya tiba, kita akan kembali ke alam surga itu. Untuk berkeliling dengan bebas di sana, kita setidaknya harus mencapai tingkat Raja Abadi. Ucap Jie Yan. Kau terlalu meremehkan tempat itu Jie Yan. Walaupun alam surga di sini adalah tingkat terendah, dibutuhkan tingkat kaisar abadi tahap menengah paling tidak agar dapat bergerak mendekat ke pusat alam surga.
Xiao Zia menggelengkan kepalanya karena ia tahu seperti apa mengerikannya alam surga yang diisi oleh sumber daya melimpah. Oh! Jie Yan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Zia. Tetapi ia tidak membantahnya sama sekali karena ia percaya sepenuhnya pada Xiao Zia. Mungkin 10 tahun lagi kita akan kembali ke tempat ini. Itu tidak akan lama. Ucap Jie Yan dan menatap kembali ke arah hutan purba. Ia pun langsung bergerak ke arah pusat hutan diikuti oleh Xia Yuer dan Xiao Zia. Episode sebelumnya. Tingkat jiwa abadi tahap menengah. Episode berikutnya. Mangsa pertama. Bintang Tianyu, hutan purba. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia membutuhkan waktu 2 hari keluar dari alam surga. Dan kali ini, hari kompetisi tersisa selama 1 minggu. Saat dalam perjalanan, ia beberapa kali memperbudak binatang roh tingkat jiwa abadi tahap akhir yang membuat kekuatan pasukannya bertambah banyak. Dengan semua binatang roh itu, Jie Yan tidak khawatir lagi tentang para peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Zia, apakah kau telah menemukan seseorang? Jie Yan berkata dalam pikirannya karena saat ini Xiao Zia telah kembali ke dalam ruang jiwa. Sebentar, aku akan mencoba melacak ke daerah yang lebih luas. Balas Xiao Zia dan menggunakan kekuatan spiritualnya mencari musuh ataupun binatang roh. Tidak sampai 1 menit kemudian, Xiao Zia yang memiliki pelacakan terkuat pun merasakan keberadaan seseorang yang bergerak ke arah pusat hutan purba. Jie Yan, di arah tenggara aku melacak peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir. Ketika mendengar suara Xiao Zia, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Jika tingkat kultivasi seperti itu, dirinya dan Xia Yuer saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan langsung bergerak ke arah murid tersebut dengan kecepatan penuhnya. Tentu saja ia akan terbang di udara menggunakan sayap karena itu lebih nyaman serta itu akan menghindari serangan atau jebakan murid lainnya yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi dengan sangat baik. Di arah yang dituju oleh Jie Yan, terlihat seorang peserta yang tampak cukup tua, dengan wajah usia sekitar 28 tahun. Jika penampilan seperti itu dikaitkan dengan tingkat kultivasi, bisa dipastikan bahwa murid tersebut pasti telah berusia ratusan tahun. Ada yang mendekat. Pria itu pun mengerutkan keningnya lalu tersenyum jijik karena telah melacak kekuatan Jie Yan. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah akan berani mengejarnya. Oleh karena itu, ia pun langsung berhenti di tempat lalu menunggu kedatangan Jie Yan. Tidak lama kemudian, Jie Yan yang terbang di langit menatap ke arah seorang murid yang berdiri di atas cabang pohon menunggu kedatangannya karena ia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Ketika melihat Jie Yan yang berada di udara, wajah murid tersebut pun berubah seketika karena ia tentu kenal dengan Jie Yan yang mengacau di kompetisi tahap pertama. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah peserta yang datang ke tempatku. Memang sulit melawanmu karena kau bisa terbang di udara. Apakah kau memiliki nyali untuk turun? Jika tidak, maka aku tidak tertarik melawanmu. Walaupun kau bisa terbang, percuma menyerangku dari udara. Kekuatanku di atasmu, tidak mungkin menyerangku dengan kekuatanmu saat ini.
Murid tersebut tersenyum jijik ke arah Jieyan walaupun ia sangat iri dengan kemampuan terbang di bawah tingkat kultivasi penguasa abadi. Oh, tampaknya dia sangat percaya diri. Ayo kita penggal dia, ucap Xia Yuer acuh tak acuh. Jieyan tersenyum kecil lalu perlahan mendarat di dahan pohon tidak jauh dari murid tersebut. Melihat Jieyan yang mendarat, murid tersebut tersenyum kejam. Ia adalah salah satu murid yang sengsara karena Jieyan di kompetisi tahap pertama. Tentu ia menaruh dendam pada Jieyan sehingga kali ini ia bertekad untuk membunuh Jieyan di tempat. Kau tahu. Murid tersebut mengeluarkan pedangnya lalu melanjutkan, aku sangat membencimu karena kau membuat kekacauan di kompetisi tahap pertama. Serahkan tokenmu lalu berlutut dan aku akan mengampunimu. Tentu saja kau bisa melarikan diri dengan cara terbang untuk membuktikan kepengecutanmu. Murid itu langsung memprovokasi Jieyan agar tidak melarikan diri. Ini adalah harga diri para kultivator. Jika mereka menerima ejekan seperti itu, sebagian besar dari kultivator akan langsung marah dan tidak akan melarikan diri dari pertarungan. Jieyan tidak membalas dan hanya mengeluarkan pedang miliknya. Oh, kau pasti menerima banyak hadiah ketika di kompetisi sebelumnya bukan? Karyaku memang luar biasa. Xia Yuer di sisi lain tidak peduli dengan kata-kata orang lemah karena apa yang ia ingat saat ini adalah kompetisi tahap pertama. Ia sangat yakin bahwa peserta di depannya adalah salah satu yang menerima hadiah hangat yang ia tinggalkan. Wajah murid tersebut gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Niat pedang miliknya meledak dalam sekejap. Tentu amarahnya memuncak ketika mengingat bahwa dirinya hangus di dalam jebakan yang ditinggalkan oleh Xia Yuer. Kalian berdua akan mati hari ini juga. Ingat di dalam neraka bahwa orang yang menghabisi kalian adalah Wong Peihu. Ucap Wang Peihu dingin lalu melesat seperti meteor yang membuat dahan pohon yang ia injak langsung patah. Seni pedang air. Tebasan pusaran air. Seraing. Ketika berada di udara, Wong Peihu langsung mengayunkan pedangnya dengan memutar tubuhnya. Niat pedang bercampur ki dan konsep langsung meledak membentuk pusaran air layaknya tornado lalu melesat ke arah Jieyan. Semua pohon yang lewatinya langsung dicabik-cabik oleh pusaran air yang sangat tajam. Melihat pusaran air tersebut, Jieyan dan Xia Yuer tetap tenang. Walaupun serangan itu cukup kuat, keduanya tidak khawatir sama sekali. Seni rahasia, tebasan dimensi. Jieyan mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi saat ki, niat pedang dan konsep ruang yang cukup besar dipadukan. Seraing. Jeres. Tornado air itu pun langsung dibelah seketika lalu air dalam jumlah yang cukup besar memercik ke segala arah. Wong Peihu yang awalnya bangga dengan serangan langsung merubah raut wajahnya. Formasi alam, kelahiran alam. Xia Yuer tidak tinggal diam dan langsung membuat formasi untuk menyerang. Tanaman merambat dalam jumlah yang sangat besar pun keluar dari dalam tanah lalu melesat ke arah Wong Peihu. Sial! Wong Peihu merasakan bahaya dari tanaman merambat tersebut. Ia pun langsung mengerahkan ki-nya dalam jumlah yang besar serta niat pedang berwarna emas meledak dari pedangnya. Seni pedang air, ratusan bilah air. Wong Peihu berputar dengan sangat cepat dan setiap kali ia berputar, puluhan tebasan pun dilepaskan. Seraing. Seraing.
Bila air yang dikompresi menggunakan niat pedang meledak terus-menerus membelah semua tanaman merambat tersebut. Jieyan yang menatap itu, menaikkan sudut bibirnya. Ia menekuk sedikit kakinya lalu membuat kuda-kuda menyerang dengan cara pedang ke arah belakang tepat di pinggangnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Mata Dewa Jieyan memperhatikan celah pada Wong Peihu. Ketika ia melihat bahwa Wong Peihu hendak menyelesaikan tekniknya, Jieyan pun langsung bergerak. Sementara itu, Xia Yuer yang paham langsung membuat lingkaran formasi di tangan kanannya. Sraing. Jieyan melesat layaknya sambaran petir melewati Wong Peihu yang baru saja selesai melakukan tebasan untuk memusnahkan tanaman merambat. Serak. Jeres. Wong Peihu sangat terkejut dan merasa ngeri saat ini. Luka yang sangat dalam tercetak di pinggangnya. Jika pertahanan Qi otomatis tubuhnya tidak aktif, ia pasti akan terbelah menjadi duga bagian. Keringat dingin bercucuran di dahinya karena merasa bahwa Jieyan bukan murid sembarang. Sebab, ia sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap tebasan Jieyan. Wong Peihu dengan buru-buru mengeluarkan giok penyelamatan diri karena tahu bahwa jika ia tetap berada di sana, maka ia pasti akan tewas. Tetapi Xia Yuer yang telah muncul di belakang Wong Peihu sama sekali tidak memberi kesempatan. Formasi cahaya, pedang cahaya. Seni roh, bilah cahaya. Xia Yuer yang sangat mungil memegang pedang cahaya yang sangat besar di tangannya lalu mengayunkannya ke arah leher Wong Peihu tanpa ampun. Serak. Wong Peihu yang hampir saja memecahkan giok penyelamatan diri pun terkejut ketika pandangannya berputar. Ia melihat ke arah tubuhnya dengan ngeri bahwa lehernya kini tanpa kepala dan ia tahu bahwa ia telah dipenggal. Ia pun menutup matanya dengan enggan serta menyesal karena telah memprovokasi Jieyan. Sementara itu, Jieyan menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong karena ia tidak tahu bahwa Xia Yuer pandai menggunakan pedang. Namun, melihatnya menggunakan pedang yang memiliki ukuran jauh lebih besar darinya, Jieyan hanya bisa tersenyum kecut. Itulah yang kau dapatkan ketika mencoba memprovokasi kami. Dengus Xia Yuer saat pedang di tangannya menghilang lalu ia melesat ke arah kepala Wong Peihu di udara lalu menendangnya dengan kuat. Bam! Kepala Wong Peihu berputar dengan cepat melesat ke arah pohon lalu memantul beberapa kali. Melihat hal itu, Jieyan semakin terdiam dan tidak mengerti mengapa roh peri yang dikatakan sangat ramah lingkungan akan seperti itu. Episode sebelumnya, keluar dari alam surga. Episode berikutnya, bertemu musuh kedua, bintang Tianyu, hutan purba. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu pergi ke mayat tanpa kepala Wong Peihu. Ia pun mengambil cincin ruang Wong Peihu lalu memindahkan poin yang ada di token Wong Peihu ke token miliknya. 600 poin. Sungguh tidak terduga. Gumam Jieyan karena saat ini poin miliknya langsung naik menjadi 1000 poin. Selain dari itu, tidak ada hal menarik lainnya di dalam cincin ruang Wong Peihu sehingga ia hanya melempar cincin ruang itu ke dalam cincin ruang miliknya. Mungkin beberapa benda berharga di tingkat jiwa abadi akan berguna suatu hari nanti sehingga ia tidak membuang apapun dari dalamnya. Lawan kali ini sangat lemah. Ayo cari lawan lainnya. Xia Yuer yang terbang di depan wajah Jieyan berkata dengan penuh semangat.
Jie Yan sedikit berkedut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Jika saja itu pertarungan 1 lawan 1, pasti lama bagi Xia Yuer menjatuhkan Wong Pei Hu yang kini telah masuk ke dalam neraka. Ayo! Jie Yan pun langsung terbang ke arah pusat hutan purba dengan Xia Yuer di bahunya seperti biasa. Tidak sampai 10 menit Jie Yan dan Xia Yuer pergi, satu sosok turun dari langit dan menatap ke arah mayat Wong Pei Hu. Murid lainnya telah tewas. Aku sekarang bertanya-tanya apakah saran dari pusat sekte pedang ini benar atau tidak dengan mengizinkan pembunuhan sesama murid di dalam kompetisi. Sosok tersebut yang tidak lain adalah tetua pertama menghela nafas panjang lalu mengumpulkan mayat Wong Pei Hu dengan tatapan rumit. Kompetisi kali ini peraturannya dibuat oleh Sekte Pedang Pusat sehingga para eselon atas Sekte Pedang di Bintang Tianyu tidak dapat menolak. Dalam benak tetua pertama, ia membuat spekulasi bahwa Sekte Pedang Utama pasti sedang mengevaluasi murid yang selamat dalam pertarungan hidup dan mati lalu menyerap mereka ke Sekte Pedang Utama. Hal ini dapat dimaklumi karena murid yang tidak berguna pasti terbunuh. Percuma untuk memberikan sumber daya kepada mereka terus-menerus apalagi terhadap murid seperti Wong Pei Hu yang hanya stagnan di tingkat jiwa abadi tahap akhir tanpa adanya perkembangan di usia ratusan tahun. Setelah mengumpulkan mayat Wong Pei Hu, tetua pertama pergi kembali dari tempat itu untuk mengumpulkan semua mayat murid Sekte Pedang yang dibiarkan ketika terbunuh. Jie Yan sama sekali tidak mengetahui hal itu karena Xiao Zia juga tidak melacak keberadaan tetua pertama. Kemungkinan itu dikarenakan jarak ruang lingkup pelacakan Xiao Zia terbatas dan tetua pertama datang ke tempat Wong Pei Hu tewas ketika mereka telah pergi cukup jauh. Sementara itu, kedua murid tetua kelima telah bertemu satu sama lainnya dan keduanya pun bekerja sama menjatuhkan murid lainnya. Tetapi keduanya menghindari King Lan Yu, King Mo, King Fei dan King Yufeng. Mereka berdua paham bahwa kekuatan mereka saat ini sulit untuk menjatuhkan mereka semua sehingga mereka hanya mengincar yang lainnya di daftar 20 besar. Di sisi lain, Jie Yan terus bergerak ke arah pusat hutan purba. Untuk Xiao Zia, dia terus-menerus melacak semua daerah di sekitar Jie Yan berada. Jie Yan, ada 2 kultivator yang mendekat ke arahmu. Salah satunya dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir dan satunya lagi tingkat jiwa abadi tahap puncak. Mereka mendekat dari arah timur. Ketika suara Xiao Zia terdengar, wajahnya menjadi serius seketika. Sudah lebih setengah hari semenjak ia menghalangi Wong Pei Hu dan sedikit terkejut bahwa dalam waktu sedekat itu akan ada kultivator ditemukan di hutan purba yang sangat luas. Selain dari itu, salah satu dari mereka memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Dengan bantuan satu rekannya yang lain, Jie Yan tahu bahwa dengan gabungan dirinya, Xiao Zia dan Xia Yuer akan sulit mengalahkan mereka. Jika hanya satu kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak, Jie Yan tidak akan ragu bertarung secara langsung walaupun kemenangan yang diraih akan cukup sulit. Tampaknya sudah waktunya menggunakan semua binatang roh itu. Batin Jie Yan dan mengirim perintah agar semua binatang roh mendekat secara diam-diam lalu menyerang jika ada kesempatan. Sangat sulit untuk bertemu murid lainnya sebelum mencapai pusat hutan purba. Ia tidak akan melewatkan kesempatan menjatuhkan 2 murid sekaligus.
Ini sudah diperhitungkan oleh Jie Yan karena ia yakin ketika berada di pusat hutan purba tempat berkumpulnya semua murid, menjatuhkan yang lainnya memiliki peluang besar, tetapi poin yang diterima kemungkinan akan direbut oleh murid lainnya. Tentu saja peserta lainnya akan menjarah poin secara cuma-cuma jika ada yang bertarung di dekat mereka. Hal ini membuat Jie Yan yakin bahwa ketika berada pusat hutan purba, pertarungan kelompok akan terjadi. Selain dari itu, Jie Yan juga telah memikirkan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di pusat hutan roh. Kemungkinan itu adalah binatang roh tingkat penguasa abadi yang sudah pasti menjadi target utama. Dalam analisis Jie Yan, ia menduga bahwa binatang roh tingkat penguasa abadi pastilah memiliki poin ribuan jika intinya diserap oleh token sehingga itu akan menarik minat semua peserta. Tap. Jie Yan berhenti di salah satu cabang pohon lalu menatap ke arah tertentu tempat para kultivator datang yang disebutkan oleh Xiao Zia. Ada apa? Tanya Xia Yuer yang tidak menghubungkan koneksi spiritualnya dengan Xiao Zia dan Jie Yan. Ada dua peserta yang datang ke tempat ini. Balas Jie Yan dan menyebutkan kekuatan dari kedua peserta tersebut. Oh, kali ini tampaknya lawan cukup kuat. Jie Yan, serahkan murid tingkat jiwa abadi tahap akhir itu padaku. Aku ingin mencoba pertarungan 1 lawan 1 dan ingin melihat apakah aku mampu mengalahkan lawan seperti itu dalam waktu singkat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jie Yan, Xia Yuer langsung bersemangat dan menantikan kedua musuh yang akan datang. Jie Yan terdiam beberapa saat lalu mengangguk kecil. Semula ia ingin menjatuhkan peserta tingkat jiwa abadi tahap akhir dan selanjutnya mengeroyok peserta tingkat jiwa abadi tahap puncak. Tetapi karena permintaan Xia Yuer, ia pun langsung setuju. Untuk para binatang roh, Jie Yan telah memutuskan untuk membunuh kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak menggunakan mereka. Ia tidak akan mengizinkan murid tersebut kabur karena jika musuh kabur, maka konsekuensinya akan mengerikan karena ia saat ini mencoba menggunakan binatang roh membantunya melawan musuh. Tidak lama kemudian, dua sosok murid terlihat mendekat. Keduanya menyipitkan mata ketika melihat ke arah Jie Yan yang tampak menunggu kedatangan keduanya. Saudaraku, dia adalah Jie Yan. Kau pasti ingat bukan? Murid bernama Dong Hui berbicara. Murid lainnya yang bernama Dong Fang menyipitkan matanya ke arah Jie Yan. Amarahnya tampak naik sedikit karena sebelumnya, berkat apa yang dilakukan oleh Jie Yan di kompetisi tahap pertama, para murid tetua lainnya menertawakannya karena terkena jebakan murid tingkat rendah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Penghinaan yang aku terima akan dibalas ribuan kali lipat. Ucap Dong Fang dingin. Kekuatan tirani tingkat jiwa abadi puncak pun meledak seketika dibarengi oleh niat pedang yang sangat kuat. Angin kencang berhembus ke segala arah ketika kekuatan Dong Fang meledak. Untuk Xia Yuer, wajahnya cerah karena tampaknya lawan memang sangat kuat. Dan untuk Jie Yan, ia memasang wajah bermartabat saat ini. Tetapi ia tidak takut sama sekali walaupun Dong Fang jauh lebih kuat darinya. Ingin membalas dendam? Lakukanlah. Berhati-hatilah karena kemungkinan besar kepalamu akan terpisah dari lehermu. Ucap Jie Yan dengan senyum kejam saat pedang miliknya muncul di tangan kanannya. Episode sebelumnya. Mangsa pertama. Episode berikutnya. Melawan Dong bersaudara. Bintang Tianyu, Hutan Purba.
Kata-kata Jie Yan menyulut amarah Dongfang. Ia ingat dengan jelas bahwa ketiga murid tetua kelima menghinanya sedemikian rupa karena terkena jebakan Jie Yan. Dongfang sangat paham bahwa ia tidak mungkin melawan King An, King Chao dan King Mu. Bahkan melawan salah satu dari mereka ia hampir tidak mampu menang. Lalu hinaan ketiganya membuatnya menaruh dendam yang sangat besar pada Jie Yan. Mati! Teriak Dongfang yang langsung melesat seperti meteor ke arah Jie Yan. Sementara itu, Jie Yan langsung ditutupi oleh petir hitam di seluruh tubuhnya. Kekuatan naga. Seni rahasia, tebasan dimensi. Wush! Jie Yan juga langsung melesat lalu mengayunkan pedangnya ke arah tebasan Dongfang. Terang! Ki dan konsep bercampur dengan niat pedang meledak ke segala arah yang membuat banyak retakan pada permukaan tanah. Banyak pohon yang tumbang hanya dengan bentrokan singkat tersebut. Sementara itu, Dong Hui langsung ingin membantu karena ia tentu akan menghabisi Jie Yan karena telah membuat harga diri saudaranya jatuh di mata banyak murid tingkat tinggi. Ketika Dong Hui hendak mendekat, ia melihat sosok mungil yang kemudian membentuk sebuah humanoid pohon lalu menyerang ke arahnya. Merasakan aura yang terpancar dari pohon aneh itu, kewaspadaannya meningkat drastis. Sedangkan untuk Dongfang, wajahnya dipenuhi oleh keterkejutan karena kekuatan tubuh Jie Yan setingkat dengan dirinya. Hanya dengan kekuatan tubuh, Jie Yan mampu menahan kekuatannya. Tidak heran kau begitu sombong. Tetapi perbedaan kecepatan, niat pedang dan ki, kau masih jauh di belakangku. Tidak mungkin itu bisa ditutupi hanya dengan kekuatan murni daging. Teriak Dongfang saat ia mengalirkan lebih banyak ki dan konsep serta niat pedang ke pedangnya lalu menekan pedang Jie Yan ke samping. Wajah Jie Yan berubah seketika karena memang benar bahwa jika Dongfang mengeluarkan lebih banyak ki dan konsep, ia bukan tandingan Dongfang sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat menahan Dongfang selama hampir 10 menit sebelum ia dikalahkan. Ia sangat sadar dengan tingkat kekuatannya saat ini. Kerang! Ketika pedang Jie Yan ditepis, Dongfang dengan kilatan emas di matanya langsung mengayunkan pedangnya kembali. Seni pedang petir, tebasan petir abadi. Jie Yan yang pedangnya ditepis sudah tahu bahwa Dongfang akan menyerang sehingga ia menggunakan tekniknya untuk berpindah tempat. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Sraing. Jeres. Dongfang melesat dengan kecepatan tinggi lalu menebas banyak pohon ke tempat yang sangat jauh ketika pedangnya diayunkan. Tetapi matanya langsung bergerak ke arah lain dan amarahnya semakin kuat karena ia tahu bahwa Jie Yan menghindari serangannya dengan cara yang sangat aneh. Di tempat di jarak hampir 30 meter, Jie Yan muncul dari pusaran ungu lalu menatap ke arah Dongfang yang menatapnya dengan marah. Jelek. Ketika Jie Yan menusuk pedangnya ke permukaan tanah, di saat itu juga Dongfang melesat seperti petir ke arah Jie Yan dengan pedang yang diselimuti oleh petir biru bercampur dengan niat pedang berwarna emas. Seni rahasia, pusaran dimensi. Zurt, zurt. Ki dan konsep ruang meledak dari pedang Jie Yan ke dalam tanah. Lalu di jarak tertentu dari Dongfang, permukaan tanah meledak lalu pusaran berwarna ungu muncul melahap semua yang ada di sana. Gaya tarikan yang sangat kuat tercipta. Ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Jie Yan menurut kemampuan lubang teleportasi.
Dongfang yang awalnya hendak mendekat, memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika menatap pusaran yang melahap semua hal di sekitarnya. Tubuhnya juga ditarik, gaya gravitasi sangat tinggi membuatnya tidak mampu melawan. Bocah sialan. Harus kuakui bahwa kau memiliki trik kuat seperti ini. Tetapi untuk seseorang yang memiliki niat pedang di ambang batas niat pedang mata pedang, semuanya percuma. Ucap Dongfang dingin. Niat pedang di pedangnya kini jauh lebih intens. Itu membuat sedikit retakan pada pedangnya sendiri karena tidak mampu menampung niat pedang sekuat itu. Niat pedang murni. Seraing. Ketika Dongfang semakin dekat dengan pusaran tersebut, ia langsung mengayunkan pedangnya lalu bilah berwarna emas yang terbuat dari niat pedang murni membelah pusaran tersebut. Seraing. Krak, krak, perang. Pusaran ungu yang diciptakan oleh Jie Yan langsung pecah seperti sebuah kaca lalu tebasan niat pedang murni Dongfang terus bergerak ke arah Jie Yan. Mata Dewa Jie Yan dapat melihat hal itu dengan jelas. Ia sangat menyadari bahwa niat pedang memang sesuatu yang menakjubkan karena bahkan dapat membelah konsep ruang yang dipadatkan sedemikian rupa membentuk sebuah teknik. Belitan Ki Raja. Jie Yan mencabut pedang dari dalam tanah lalu mengayunkannya dari belakang ke depan sekuat tenaga. Blar. Niat pedang membentuk bilah tersebut langsung dibelah oleh Jie Yan dengan paksa. Ini adalah keuntungan pemilik Ki Raja yang mampu menggunakan metode belitan tingkat tinggi. Dengan kekuatan murni Ki Raja, bahkan niat pedang ekstrim harus tunduk. Wush! Angin kencang berhembus ke segala arah. Permukaan tanah di kaki Jie Yan mengalami banyak retakan karena kekuatan tersebut memang begitu dahsyat, apalagi bentrok dengan niat pedang milik Dongfang. Apa? Dongfang memasang wajah jelek karena serangannya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan absolute. Ia menatap dengan dingin ke arah pedang Jie Yan yang diselimuti oleh busur petir hitam kemerahan. Apa itu? Kenapa aku merasakan penindasan yang keterlaluan dari aura yang terpancar dari pedang bocah itu? Batin Dongfang. Ia mencengkram erat pedangnya karena merasa bahwa kemampuan yang digunakan oleh Jie Yan melampaui niat pedang ekstrim. Insting seorang kultivator memang cukup kuat ketika menghadapi bahaya, tidak terkecuali untuk Dongfang. Walaupun ia tidak tahu apa kemampuan Jie Yan, ia tahu bahwa itu sangat kuat. Tetapi, jika ia tahu tentang metode belitan Ki Raja, mungkin ia akan langsung melarikan diri saat ini karena setiap kultivator yang bisa menggunakan kemampuan itu dikatakan hampir tidak terkalahkan jika tidak dilawan dengan kemampuan yang sama. Untuk Jie Yan, ia cukup kelelahan saat ini karena ia menggunakan banyak ki dan konsep di setiap serangan. Ini dikarenakan lawannya terlalu kuat. Jika itu Dong Hui yang dilawan oleh Xia Yuer, ia tidak akan repot-repot menggunakan belitan Ki Raja. Tetapi untuk Dongfang, ia harus menggunakannya. Jika tidak, ia tidak mungkin mampu mengimbanginya dan hanya bisa melarikan diri. Mata Dewa Jie Yan menatap ke banyak tempat tanpa disadari oleh Dongfang. Senyum di wajahnya terlihat sedikit karena sudah waktunya untuk menjatuhkan Dongfang. Yuer, habisi musuhmu secepat mungkin karena aku akan menggunakan semua binatang roh. Zia, bantu Xia Yuer untuk beberapa saat lalu buat formasi terkuat menyegel peserta yang aku lawan. Aku akan menghabisinya dalam satu serangan ketika binatang roh bergerak. Perintah Jie Yan.
Xiao Zia yang berada di ruang jiwa paham bahwa Jie Yan tampaknya tidak mau membuang waktu. Memang benar bahwa jika pertarungan terus berlarut-larut, kemungkinan akan banyak musuh yang datang dan itu bukan hal baik. Untuk Xia Yuer yang sedang menekan Dong Hui sedikit demi sedikit sebenarnya tidak terlalu puas dengan keputusan Jie Yan. Tetapi ia tahu bahwa saat ini dirinya berada dalam kompetisi yang diikuti oleh Jie Yan sehingga ia tidak bisa berbuat sesukanya. Jika Jie Yan dan Xiao Zia mengetahui tentang apa yang dipikirkan oleh Xia Yuer, mereka akan terkejut karena tampaknya Xia Yuer telah sedikit tumbuh dewasa. Episode sebelumnya. Bertemu musuh kedua. Episode berikutnya. Memusnahkan Dong bersaudara.